Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz, para ustadzat yang insyaallah semua kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang indah ini kita hibur diri kita dengan bersyukur mengucapkan alhamdulillah atas karunia-Nya, karena sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Dan manusia yang paling mulia yaumul qiyamah ketika dia tergolong sebagai al-hamidun, banyak memuji Allah Jalla wa'ala atas karunia yang diberikannya. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu Allah muliakan, jangan lupa pulang dan jangan salah jalan pulang. Inilah tema sederhana kita di pagi yang mulia ini, guna mengingatkan bahwa kita ini hidup di dunia hanya sementara saja. Inilah rumah kita yang kelak pasti kita ke sana. Dan ini juga rumah sementara. Di dunia sementara, di alam kubur pun juga sementara. Nanti ada masa-masa berikutnya sampai kepada yaumul qiyamah. Para ulama menasihati kita, kalau kita bekerja dari pagi sampai sore, menghabiskan waktu kita, menghabiskan tenaga kita, bahkan segala daya upaya kita kerahkan untuk meraih dunia, namun ketika kita meninggal kelak, dunia hanya meninggalkan kepada kita, memberikan kepada kita sejengkal tanah saja. Kita mati-matian berjuang, kita mungkin habis waktu ya, tapi saat meninggal dunia cuma dapat tanah sekian meter, dalamnya 1,5 meter, lebarnya kira-kira 1,70 ya, kemudian yang lahat kira-kira 65 cm. Itulah jatah kita ketika kita meninggal dunia. Keberadaan kita di dunia ini, kata para ulama, adalah muaqqatan, sejenak saja, sebentar saja. Mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun. Kana umri ummati baina sittin wa sab'ina sanah. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Keberadaan kita di dunia ini hanyalah nu'addil ikhtibaran qasiran, untuk ngikutin ujian saja. Ada yang Allah uji kita dengan hal-hal yang menyulitkan, terkadang juga Allah uji dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Allah berikan kesehatan, kekayaan, kenyamanan, pangkat dan jabatan, pekerjaan, itu hal-hal yang menyenangkan. Tapi terkadang Allah juga berikan perkara yang menyulitkan, yang menyedihkan. Sakit,
nggak ada uang, problem rumah tangga, dan macam-macam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Pasti kami uji kalian kelak ini dengan perkara-perkara yang tidak nyaman, bisyarri wal khairi, dan perkara-perkara yang menyenangkan. Tapi ingat, setelah kita ikut ujian, kita pasti akan pulang. Wa ilaina turja'un. Kalau kita berhasil ngikutin ujian, insya Allah kita akan pulang dengan selamat. Tapi kalau kita gagal ngikutin ujian, berarti kita salah jalan pulang. Ikhwani fillah Allah muliakan. Keberadaan kita hari ini di alam dunia masih panjang perjalanan kita. Nanti kita pindah ke alam kubur. Allahu alam berapa lama kita di sana. Kemudian terjadi tiupan trompet yang pertama, kiamat besar, pergantian alam, jagat raya, langit diganti dengan langit yang lain, bumi Allah ganti dengan bumi yang lain. Kemudian terjadi tiupan trompet yang kedua, semua kita dibangkitkan dari alam kubur kita, dan kita digiring di padang mahsyar menunggu pengadilan Allah 50.000 tahun lamanya. Kemudian mengalami hisab, menerima raport, kemudian ditimbang kebaikan dan keburukan kita. Setelah itu manusia ada yang meniti sirat yang terbentang di antara jalan-jalan menuju surga. Ada mereka yang jatuh, naudzubillah, ke dalam neraka. Ada yang Allah masukkan dia ke dalam surga. Inilah fase-fase kehidupan kita yang pasti kita alami. Nah, jamaah Allah muliakan, keberadaan kita di dunia ini, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, adalah seperti orang asing. Karena kita ini sementara di dunia ini. Kata Nabi yang mulia, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, aku pernah dipegang pundakku oleh Rasulullah. Kemudian beliau bersabda kepadaku, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kalian hidup di dunia ini seakan-akan seperti orang asing, orang aneh. Orang asing itu pendatang. Au abiru sabil, atau seperti orang yang melewati sebuah jalan, menyeberang jalan. Kalau dia menyeberang pasti kembali. Atau bahasa sederhananya, jadilah dia seperti orang asing, atau dia seperti para pengembara, para musafir. Yang namanya musafir, yang namanya mengembara itu gak selamanya musafir, gak selamanya mengembara. Pasti satu saat dia akan pulang. Kalau orang asing, kalau orang musafir itu, ketika dia mengadakan perjalanan, gak melihat waktu, dia terus saja berjalan. Gak mungkin dia berpikir, besok aja dah, besok aja dah, kapan nyampe aja. Kalau dia mau jalan pagi, terus dia jalan pagi. Kalau ada waktu sore, dia terus jalan sore. Itulah namanya musafir. Makanya kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Para musafir itu kalau memang waktunya sore, dia terus berjalan, gak melihat, gak menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau musafir ini, kalau pengembara ini, dan kalau kita ini, ketika waktu pagi jangan nunggu sore baru mau bergerak. Kenapa? Khudh min sihatika, mumpung sehatmu, terus saja beribadah, terus saja berjalan. Lima radika, sebelum sakitmu. Wa min hayatika, mumpung ada kesempatan hidup. Limautika, sebelum kematian menjemputmu. Para ulama hadis, para ulama tafsir hadis memberikan dua pelajaran
tentang hadis Nabi yang mulia dari sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini. Yang pertama, bahwasanya hidup kita ini seperti orang asing yang tinggal di negeri asing. Kira-kira gimana kalau kita datang di sebuah tempat, Pak? Kira-kira ada nggak misalnya sifat bersaing? Saya mau lebih kaya daripada orang sini. Karena kita orang asing nih, nggak mungkin. Dia kepinginnya pulang karena orang asing, dia pendatang. Yang kedua, namanya orang asing ini tidak mungkin kepingin tempat atau kepingin tinggal di situ selama-lamanya. Kita saja yang misalnya kemarin Idul Fitri pulang kampung, ada juga yang barangkali nggak pulang kampung. Kita menganggap ini rumah kita. Kita pulang kampung, kira-kira betah nggak di kampung? Apa betah atau gimana? Kepingin pulang. Di sini ada rumah istri kita, ada anak-anak kita. Orang asing itu dia nggak betah. Dia kepingin pulang. Dan dia selalu mempersiapkan diri untuk pulang. Nah, ikhwani fillah Allah muliakan. Dulu ada seorang ulama, Atta As-Salimi. Ini ungkapan beliau yang mengingatkan kepada kita bahwa kita ini pasti pulang. Kata beliau dalam doanya, Allahummarham fid dunya ghurbati. Wahai Allah, rahmati keasinganku di dunia. Warham fil qabri wahsyati. Selamatkanlah aku dari kesedihan di alam kuburku. Warham mauqifi ghadan baina yadaika. Ya Allah, tolong rahmati aku ketika aku berdiri di depanmu. Ini mengingatkan kepada kita, siapapun kita ini orang asing, pengembara, dan pasti akan pulang satu saat nanti. Nah, ada orang yang mengerti dan paham dia pasti pulang, atau mungkin dia tahu jalan pulang, tapi ketika dia mau pulang dia mabuk dulu. Nah, kira-kira kalau orang pulang mabuk dulu nyampe enggak? Mungkin dia nabrak pohon dulu, kira-kira gitu ya, kejebur kali dulu, mungkin masuk got dulu, tapi juga orang mabuk. Nah, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengingatkan kepada kita, ada orang yang kepingin pulang atau dia mengerti ini adalah jalan pulang, tapi dia mabuk dulu. Dia bergumul dengan dunia yang berlebihan. Kata beliau, ad-dunya khamrus syaitan. Dunia ini adalah khamarnya syaitan. Kapan orang baru sadar dari mabuk dunia ini? Kata beliau, saat mau meninggal dunia. Saat sakaratul maut datang kepada dia. Oh, dia baru sadar, oh ternyata saya mau pulang. Ternyata saya mabuk. Jadi sadarnya orang mabuk dari dunia ini ketika sudah mau sakaratul maut. Nah, kita jangan sampai seperti orang mabuk nih, baru sadar, ternyata saya mabuk. Ada ciri-ciri orang mabuk. Kita mau melihat apakah kita di sini masuk orang mabuk nggak kira-kira nih? Kata beliau, paling tidak ada 3 atau 4 ciri-ciri orang mabuk. Dia sudah ngerti mau pulang, minum dulu dia, mabuk dulu dia. Yang pertama adalah yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Dia mengorbankan keyakinannya, agamanya demi meraih kesenangan dunia yang sementara. Jadi fenomena dulu dan hari ini barangkali masih terjadi. Orang kepingin mendapatkan sebuah pekerjaan dengan cara menjual akidahnya. Kepingin pangkat dan jabatan naik dengan cara menjual imannya. Banyak terjadi. Bahkan di sebuah tempat, karena mungkin Allah takdirkan dia, Allah uji dia dengan kelaparan, dikasih mie sekian bungkus, pindah agama dia.
Ini namanya orang yang mengorbankan agama demi meraih dunia. Makanya kata Nabi yang mulia dalam hadis Imam Muslim, ada orang yang paginya beriman, sorenya kafir dia. Sorenya beriman, besoknya kafir dia. Siapa itu? Kata beliau, adalah yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Jadi untuk meraih kesenangan dunia ini ngorbankan agama, ngorbankan akidah. Jadi akidah itu urusan yang kesekian lah. Padahal akidah ini kan di dunia menentukan dia baik dan mulia, di akhirat juga menentukan dia baik dan mulia. Nah ini ciri-ciri orang mabuk. Yang kedua, ciri-ciri orang mabuk ini adalah tamma'ud dunia. Tamak kalau bahasa kita. Jadi tamak itu bahasa Arab tuh. Rakus kepada dunia, mengutamakan dunia, mungkin bahasa sederhananya, ketimbang akhirat. Kita Allah uji, contoh saja dengan azan. Ketika Allah panggil dengan suara azan, kira-kira kita mabuk apa enggak? Contoh satu saja. Kalau kita mabuk, kita terus bekerja. Atau kalau kita mungkin di sofa, di kasur, kita terus tidur. Atau mungkin kita di depan TV, kita terus menonton TV. Itu namanya orang mabuk. Tapi namanya orang sadar, kalau dengar azan, oh itu azan. Dia segera mendatangi di mana azan dikumandangkan. Itu orang sadar. Nah, kira-kira kita mabuk kan nih kalau dalam urusan azan? Insya Allah sadar Pak ya, sadar. Nah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Ahmad, kalau kita mengutamakan dunia ketimbang akhirat, pasti celaka akhirat kita kelak. Bermasalah Pak. Ketika kita pulang, bermasalah. Udah jelas pulang kok mengutamakan dunia. Dan ketika kita mengutamakan akhirat ketimbang dunia, maka pasti masa depan akhirat kita akan cerah. Hati-hati bagi kita yang tamak dengan dunia, dikit-dikit lebih memprioritaskan dunia ketimbang akhirat. Ada orang ngajak infak dan sedekah. Nah, kira-kira kita mabuk apa sadar? Nah, kira-kira sederhana. Ada orang ngajak kita untuk kebaikan. Nah, kira-kira kita mabuk apa sadar? Orang yang mabuk ini, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ighathatul Lahfan, pasti mengalami 3 keadaan. Sudah tahu ngerti, sudah ngerti dia jalan pulang, udah pasti dia pulang, mabuk dulu dia. Yang pertama adalah hammun lazimun. Dia pasti sedih. Gak mungkin bahagia orang yang bergumul dengan dunia yang berlebihan. Walaupun dia punya A, punya B, punya C, tetap saja dia sedih. Jadi kalau dia mengatakan aku senang dengan kemewahan, dengan kekayaan ini, itu cuma di bibir saja. Gak mungkin hatinya senang kalau dia sudah mabuk. Yang kedua, wa ta'abun daimun. Dia selalu capek, nggak pernah senangnya, nggak pernah refreshnya. Mau bangun tidur, udah capek dia karena mikirin dunia. Tergesa-gesa barangkali dia, mandi tergesa-gesa, makan juga tergesa-gesa, pakai baju pun juga barangkali tergesa-gesa. Di jalan dia juga capek. Nyampe ke tempat pekerjaan capek, pulang dari tempat pekerjaan ketemu anak dan istri capek, bahkan ketika bangun tengah malam capek. Itu namanya orang mabuk, gak pernah senangnya walaupun dia punya segala-galanya. Yang ketiga, wa hasratun la tanqadi. Orang mabuk ini selalu merasa rugi dan pasti rugi. Jadi Bapak Ibu Allah muliakan, ketika kita sudah mengerti kita pasti pulang, jangan mabuk, nanti nggak nyampe. Kalaupun nyampe lama, kejebur dulu ke kali, masuk got dulu,
Sementara orang sudah menuju surga, dia mampir dulu naudzubillah ke neraka. Sudah ngerti dia pulang, tapi dia mabuk dulu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita, ketika kita mabuk dengan dunia ini, dunia pasti meninggalkan kita. Kalau enggak dunia meninggalkan kita, kita dulu meninggal dunia. Pasti itu. Tapi akhirat yang hari ini kita jauhi, pasti kita temui. Makanya kata beliau, fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian ini generasi akhirat, pewaris akhirat, anak-anaknya akhirat, yang orientasinya ini adalah akhirat. Bangun tidur sudah mikir akhirat, mikir surga. Kerja mikir surga, gimana kerjaan saya ini memasukkan saya ke surga. Pulang dari kerja, nanti ketemu anak dan istri dengan segala cobaan dan tantangannya, kita berpikir, ini surga. Itu namanya generasi akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan sekali-kali kalian menjadi anak-anak dunia yang dikit-dikit orientasinya adalah dunia. Bangun tidur sudah targetnya, saya harus begini, saya harus dapat ini. Ini namanya anak-anak dunia, gila dunia dia. Nah, jamaah Allah muliakan, jangan lupa pulang. Dan jangan lupa jalan pulang. Rumah kita 120 cm dalamnya. Pendek Pak ya? 120 cm. Ya mungkin pendek lah. Ya kalau Bapak nguburin orang, itulah rumah kita. Kayak begini. Lebarnya 75 cm. Khusus untuk tubuh kita ada kira-kira 55 cm. Jangan lupa pulang. Ini rumah kita. Untuk dipertanggungjawabkan nanti semua yang kita lakukan. Nah, ada nasihat berharga dari pembicaraan Fudail bin Iyad, sebagaimana diungkap oleh Imam Abu Naim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Ketika Fudail bin Iyad ini ketemu dengan seorang kakek-kakek. Pertanyaan Fudail bin Iyad, ketemu kakek itu ini bagus juga kita untuk kita amalkan ya. Kam atats alaika, wahai kakek, umur kakek ini berapa? Berapa umur yang sudah engkau lewati? Jadi kalau dalam masalah umur itu sebenarnya bukan bertambah, tapi berkurang. Kata kakek itu, umur saya sudah 60 tahun. Ada nggak yang 60 tahun sini? Ada ya? Kata Fudail bin Iyad, sudah 60 tahun. Berarti sudah panjang nih perjalanannya. Dan sebentar lagi nyampe. Hati-hati, sebentar lagi nyampe Pak. Karena perjalanannya sudah panjang. 60 tahun bayangkan. Kita saja barangkali kalau dari sini ke Papua itu berapa jam tuh? 7 jam ya. Kalau dari sini ke Mekah, ke Madinah 9 jam. Ini 60 tahun. Berapa jam itu? 60 kali 24. 24. Kali 3. Kalikan sajalah nanti. Berarti perjalanan kita sudah panjang. Nah, kata kakak itu dia spontan mengerti pertanyaan Fudail bin Iyad. Kata kakak itu, ya kalau saya mah pasti matilah, sama juga dengan Anda. Karena Allah ciptakan saya, pasti juga Allah akan matikan saya. Kata Fudail bin Iyad, wahai kakek, apakah Anda mengerti perkataan Anda tadi? Anda Allah hidupkan, pasti Allah wafatkan. Ngerti gak kita? Kalau ada suara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ngerti nggak kira-kira maksudnya? Kita kan sering dihibur tuh dengan kalimat itu, baik mungkin di WA
atau mungkin dari suara-suara masjid dan musola. Kata dia, kata suara itu berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai 3 kali itu biasa dibaca itu. Ngerti nggak kita? Kata Fudail bin Iyad nasihatin kakek itu, wahai sang kakek, ketika Anda mengatakan saya ini dari Allah dan pasti kembali kepada Allah, falya'lam annahu mauqufun. Berarti Anda harus ngerti kehidupan ini sesungguhnya ada batasnya. Jadi nggak selamanya kita hidup nih Pak, nggak selamanya kita sehat, nggak selamanya kita ada di musola sini, nggak selamanya kita membersamai anak dan istri kita. Ada batasnya. Kita yang hari ini dikatakan kaya, nggak selamanya kaya. Atau barangkali kita masih dikatakan orang ini mah orang miskin, nggak selamanya miskin. Satu saat kita nanti akan dipanggil barangkali mayat, dan pasti dipanggil mayat atau dipanggil jenazah atau dipanggil Allah yarham atau dipanggil barangkali apa tuh almarhum, almarhumah. Jadi kehidupan kita ini ada batasnya ya. Kalau kita untuk yang memimpin ya 2 periode lah saya kira, ada batasnya, jangan lama-lama ya. Tapi sekarang nggak ada lagi suara itu ya, cukuplah 2 periode karena hidup ini ada batasnya. Wa man alima annahu mauquf, siapa yang mengetahui hidup ini ada batasnya, falya'lam annahu mas'ul, maka dia harus ngerti setelah selesai batas hidup ini dia pasti akan ditanya tentang hidupnya. Bayangkan Pak, gimana pertanyaan dari kita tercatat sampai kita meninggal dunia, gimana jawabnya itu? Dan itu pasti. Kata Allah Jalla wa'ala dalam ayatnya, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian yang kalian megahkan dulu. Saya mah sehat, saya mah kaya, saya punya jabatan A dan B, seterusnya. Allah akan tanya itu. Bahkan semua karya pendengaran kita, karya mata kita, hati kita, kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu pun juga akan Allah tanya. Jadi kalau kita ngerti hidup kita ini ada batasnya Pak, ingat ada pertanyaan nanti. Ada pertanyaan. Pertanyaan pertama di alam kubur sudah jelas itu. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Apakah terhenti di situ? Enggak. Nanti lagi ada masa-masa berikutnya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, beliau bersabda ketika anak Adam di alam mahsyar nanti tidak berhinjak kakinya kecuali ditanya tentang 4 hal. Di antaranya adalah waktunya digunakan untuk apa? Waktunya, capeknya digunakan untuk apa? Ini pasti akan ditanya. Oleh karena itu, sang kakek tadi ketika dinasihati oleh seorang ulama, dia bertanya, jadi gimana saya ini? Udah 60 tahun, sebentar lagi akan nyampe, sebentar lagi akan pulang. Kata Fudail bin Iyad, tuhsinu fima baqiya. Mulai sekarang wahai kakek, berbuat baiklah di sisa-sisa umurmu. Yughfaru laka ma madha, Allah pasti akan ampunkan semua dosa dan kesalahanmu masa lalu. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, namun kalau sisa-sisa umurmu ini engkau gunakan untuk dosa dan maksiat, ukhidta bima madha wa bima baqiya, Anda akan disiksa lantaran dosamu yang tidak engkau tobati dan sisa-sisa umurmu berikutnya masih kamu gunakan untuk maksiat. Ini nasihat berharga mengingatkan kepada kita, Allah masih muliakan kita dengan Allah berikan waktu, umur.
maka hentikanlah semua dosa, biarlah dosa yang lalu, tapi kita tobati dan sekarang melakukan semua kebaikan-kebaikan. Bentuk kebaikan Allah kepada seorang hamba itu, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdan khaira." Ketika bi'abdin khaira, ketika Allah berkehendak baik kepada seorang hambanya, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Allah berikan kemudahan dia dalam beramal saleh sebelum kematian menjemputnya. Nah, mudah-mudahan nih umur yang Allah berikan kepada kita bertanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, kita ini pasti pulang. Adanya umur, adanya waktu amat sangat menentukan nasib kita. Berikutnya, kata Syekh Al-Utsaimin dalam syarah Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, banyak orang terhalang dari surga lantaran dia punya waktu namun tidak digunakannya untuk amal saleh. Dia sering menunda-nunda, berpikir mau nanti. Tapi hanya ngomong begitu saja. Berlalu waktu itu dia pun terus seperti itu. Makanya ulama zaman dulu itu mengatakan wal umru waz zamanu aghla minadz zahab. Waktu yang ada ini, umur yang ada ini itu lebih berharga bagi kami ketimbang emas, ketimbang perak. Nah, kalau kita mungkin kebalik ya, kepingin emas, ya kira-kira gitulah. Mendingan dapat emas ketimbang lewat waktu. Mendingan bekerja dapat uang tambahan, kira-kira begitu, meskipun ketinggalan sholat. Berpikirnya kita hari ini barangkali di antara kita ada yang seperti itu. Jamaah yang Allah muliakan, kita pasti akan pulang. Lebih-lebih lagi mereka yang sudah tumbuh uban. Nah, ini ingatkan kita nih. Sudah tumbuh uban Pak ya. Tumbuh uban ini sebentar lagi akan pulang. Kata seorang ulama, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, orang yang sudah tumbuh uban itu walaupun sehelai, fahuwa bimanzilatil hamilillati tammat syuhuri hamliha. Dia seperti ibu-ibu, seorang seperti istri kita yang hamil tua, kira-kira 9 bulan lah. Kan kalau istri kita hamil 9 bulan 10 hari mungkin ya, kalau enggak maju mundur. Fama tanzuru illal wiladata, tidak ada yang ditunggu oleh ibu-ibu yang hamilnya tua 9 bulan kecuali lahiran bayinya. Kalau enggak maju mundur. Ya kadang-kadang kita sebagai suami aja kayak dak-dikduk nih. Kalau kalau istri kita sudah 9 bulan hamilnya, ini lahiran maju atau mundur? Wa kadzalika sahibus syaibi, demikian juga mereka yang sudah tumbuh uban, la yantaziru illal maut, tidak ada yang ditunggunya kecuali kematian. Orang yang sudah tumbuh uban sebentar lagi akan pulang. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah, beliau menyebutkan ada kira-kira 5 tanda orang sebentar lagi akan pulang. Sebentar lagi akan meninggal dunia lah, mungkin bahasa kasarnya. Yang pertama, al-i'lal wal amrad, ketika dia sakit. Udah masuk Pak kira-kira? Udah lewat ya? Yang kedua, asyaibu, ketika muncul uban, walaupun satu helai. Yang ketiga, wal humum, ketika dia sedih, sering sedih itu cepat mati Pak. Nah, kira-kira gitu bahasa sederhananya. Dan tanda-tanda mati itu orang banyak sedih. Yang keempat adalah taghyirus sam'i, ada perubahan pada pendengarannya, nggak jelas lagi mendengar. Yang kelima, taghyirul basar, ada perubahan pada penglihatannya.
Kira-kira 5 tanda ini sudah ada? Hello? Nah, sebentar lagi akan pulang itu. Bahkan Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, kata beliau, "Asy-syaibu nadhirul mauti." Uban ini sebentar lagi akan meninggal dunia. Walaupun sehelai, mungkin di kepala kita, mungkin di alis kita barangkali ya. Mungkin di kumis atau bulu hidung, atau mungkin di jenggot kita, atau di bagian-bagian yang lain. Walaupun satu helai itu sebentar lagi akan meninggal dunia. Nah, jamaah Allah muliakan, karena itu kalau kita sudah mengerti, kita pasti pulang. Maka jangan seperti dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, "Idza asbaha qala la amshi." Kalau ada peluang waktu pagi, ntar sore aja lah. Itu namanya orang nggak ngerti pulang. Kalau ada waktu sore dibilang, besok aja deh, bulan depan aja, tahun depan aja. Itu namanya orang tidak mengerti, dia pulang. Orang yang sering mengatakan nanti, ntar aja. Kata Allah Jalla wa'ala, dikatakan oleh para ulama, dia akan mengatakan saat sakaratul maut, Rabbirji'un. Ya Allah, tolong kembalikan saya sebentar saja. La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku ini bisa beramal saleh dengan amalan yang dulu pernah aku tinggalkan. Kira-kira ada manfaatnya gak Pak kalau berdoa ketika sakaratul maut? Kayaknya gak ada manfaatnya. Nah, jadi kalau kita sudah ngerti pulang, ada momen, ada peluang, lakukan saja semampu kita. Jangan bilang ntar aja deh. Jangan kita tertipu dengan dunia yang memang gemerlap, memukau, hijau bayau, dan siapapun pasti suka dengan warna hijau bayau. Bumi, dunia ini hijau bayau, manis bahkan memikat. Kata Allah Jalla wa'ala, "Ya qaumi, innama hadhil hayatud dunya mata'." Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Perhatikan, dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Nggak lama Pak. Kita dikatakan kaya, nggak lama. Kita dikatakan bapak, nggak lama. Mungkin besok sebagai kakek barangkali. Atau mungkin sebelum kakek udah almarhum dulu barangkali. Fa innal akhirah hiya darul qarar, dan akhirat ini adalah negeri yang kekal. Ini penting. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya Taisirul Karimir Rahman bi tafsir Kalamil Mannan, "Fala taghurrannakum wa takhdi'annakum amma khalaqtum lahu." Dengan gemerlap, pernak-pernik, hijau bayaunya, manis nyamannya dunia ini, jangan kalian tertipu. Jangan kalian terpedaya dari maksud kalian diciptakan. Allah ciptakan kita kan sudah jelas ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Untuk ibadah. Bagaimana bangun tidur kita sudah menilai ibadah. Itu maksudnya. Bagaimana dari kasur ke kamar mandi sudah berbuah pahala. Dari kamar mandi mungkin ke masjid atau mungkin ke tempat pekerjaan, semua berbuah surga. Karena tujuan kita hidup ini adalah untuk ibadah kepadanya. Wa innal akhirah hiya darul qarar. Akhirat ini adalah negeri kekal. Allati hiya mahallul iqamah. Negeri ini adalah tempat hidup. Perhatikan, akhirat ini tempat hidup. Wa manzilus sukun. Akhirat ini adalah tempat tinggal. Wal istiqrar. Akhirat ini adalah tempat menetap selama-lamanya. Jadi kita pasti pulang ke sini Pak, ke akhirat.
Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini mengingatkan kepada kita semua. Beliau mengutip ayat Allah Jalla wa Ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, u'addat lil muttaqin. Kemudian beliau mengatakan, wahayya ala jannati adan. Ayolah kita semua ini pulang ke surga. Disuruhnya pulang ke surga. Ulama dulu sudah ingatkan kepada kita, kalau pulang tuh nggak usah ke neraka, Pak. Kira-kira gitu. Pulang ke surga. Kenapa? Fa innaha manazilukal ula. Karena surga ini adalah rumah kalian yang pertama. Asal usul rumah kita, asal usul tempat tinggal kita adalah surga. Bapak kita Adam, ibu kita Hawa dulu tinggal di surga. Pertanyaannya, walakinnana sabbal adu. Ketika kita pulang, apakah kaki kita nyangkut? Apakah kita mabuk ketika pulang? Udah jelas pulang mabuk. Ya nggak sampai. Ditarik kaki kita oleh dunia. Nah, oleh karena itu, ketika kita mau pulang dan kita mengerti jalan pulang, ada nasihat berharga dari Dr. Sayyid Muhammad Nuh dalam kitab Afatun 'ala Thariq. Ini cara pulang, supaya cara pulang. Kata beliau, al-musari'atu bil intifa'i bin ni'amil aniyah minal waqti was-sihhati wal mali wal ilmi wasyabab wa nahwu dzalika qabla zawaliha. Bersegeralah memanfaatkan ragam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pertama, kita punya waktu. Nah, mumpung ada waktu nih Pak, gunakan saja untuk hal-hal yang baik. Yang kedua, mumpung kita sehat. Nanti kalau sakit nggak bisa lagi ke masjid, ke musola. Kalau sakit nggak bisa lagi silaturahim. Kalau sakit ya macam-macam, nanti nggak bisa macam-macam. Yang ketiga, mumpung kita wal mal, punya harta. Saya kadang-kadang berpikir itu harta kita yang di sini sebenarnya bisa untuk mengundang surga kalau kita punya proyek di jauh, katakan di Papua kita punya proyek, di NTT kita punya proyek, apa misalnya proyek dakwah. Proyek dakwah. Ada saudara-saudara kita di sana yang mengajar ngaji atau mungkin yang butuh mushaf Al-Qur'an dan macam-macam itu. Dengan harta kita gunakan itu untuk jalan pulang. Untuk jalan pulang. Harta kita gunakan untuk jalan pulang. Jangan harta kita mendamkan saja. Nanti pulangnya susah. Kita punya ilmu. Saya kadang-kadang berpikir motivasi saya dan keluarga itu yang kakaknya bisa ngajar Quran, adiknya ngajar adiknya yang Iqra. Kakaknya lagi yang Iqra 4 bisa ngajarin adiknya yang Iqra 1. Kita juga sama barangkali. Ilmu yang kita punyai ini kita ajarkan kepada orang lain. Dan harus betul, apalagi nanti kita menggunakan momen 2024 ini. Umat ini kita ajarin matematika. 1 tambah 1 jadi 2. 5 tambah 7 jadi 12. Itu matematika yang benar. Nanti jangan sampai 50 tambah 7 jadi 507. Nah, itu namanya salah itu. Itu matematika yang tidak punya akidah. Maka kita punya ilmu, kita ajarkanlah kepada orang lain. Bapak Ibu Allah muliakan, saya ingatkan kepada kita semua, jangan lupa pulang dan jangan salah jalan pulang. Mudah-mudahan ketika kita Allah ajak untuk pulang, ada seruan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Tuhanmu dengan penuh kepuasan dan mendapatkan ridho dari Tuhanmu. Wadkhuli fadkhuli ibadi fi ibadi, masuklah kalian dalam kelompok hamba-hambaku,
Mudah-mudahan ada seruan pula, wadkhuli jannati, masuklah kalian ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita semua ketika kelak pulang tidak mabuk dan kita bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pulang, jangan salah jalan pulang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya kira tidak ada jawab ya. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.